Guys! Saligo! TNG! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Selain bahas Ultraman, channel ini juga sering bahas kaiju atau monster. Iya, tentunya kaiju yang ada di Ultraman. Kalau kalian pengen nonton pembahasan kaiju atau monster, admin sudah buatkan playlistnya sendiri. Jadi kalian nggak perlu susah-susah untuk scroll buat milihnya. Pada video kali ini, admin bakal bahas semua final boss di Ultraman. Lebih tepatnya di serial, bukan movie. Dari Heisei aja dulu, soalnya admin kan pernah bilang Showa belum namatin semua, jadi takutnya ada salah informasi. Jadi admin mulai dari Heisei. Final boss Ultraman adalah sosok musuh terakhir yang harus dihadapi Ultraman pada serialnya. Bisa saja sosok tersebut adalah penyebab kekacauan selama ini, atau sosok tersebut adalah sosok paling kuat yang harus dihadapi Ultraman di serialnya tersebut. Jadi siapa saja final boss yang telah muncul di Ultraman Heisei? Berikut adalah ulasannya. Gatanozoa adalah musuh terakhir yang harus dihadapi Ultraman 3 di serialnya. Gatanozoa adalah makhluk purba yang memiliki kegelapan yang mampu menyelimuti bumi dalam kegelapannya. Ia berhibernasi di Pulau R'lyeh di masa kuno dan bangun dari tidurnya di masa modern dengan pengikut setianya Zyuohger. Gatanozoa juga biasa disebut Gatanotor. Ia memiliki tinggi keseluruhan 150 meter, panjang 200 meter, dan berat mencapai 200.000 ton. Dalam pertempuran pertamanya, ia mampu mengalahkan Tiga dan membuat Tiga kembali menjadi patung. Dan di pertarungan kedua, Ultraman 3 yang telah mendapatkan cahaya dari hati semua orang dapat mengalahkannya untuk selamanya. Dari awal cerita Ultraman Dyna, Spare telah menjadi ancaman bagi manusia. Dan di akhir-akhir serial, induk dari Spare yaitu Grand Spare menunjukkan dirinya. Ukurannya sangat besar, hampir sebesar kota dengan ukuran permukaan 12.759 km. Kayaknya bukan kota lagi sih, tapi planet. Diameter bulan aja cuma 3.400 km lebih berapa itu. Dan ini hampir 13.000 km. Jadi lebih besar dari bulan. Ledakan saat Dyna menghancurkannya membuat sebuah lubang hitam yang akhirnya menelan Dyna, membuat Dyna dan Asuka tidak pernah kembali lagi. Dan sisa-sisa dari Spare masih ada hingga era Ultraman Saga atau 15 tahun setelahnya. Jadi walaupun final bossnya udah kalah, tapi tetap meninggalkan anak-anaknya lah. Awal kemunculan Zogu dianggap sebagai malaikat karena menolong Gaia dan Agul saat pertarungannya. Namun kemudian makhluk kampret ini menghabisi Gaia dan Agul dengan brutal dan mengambil cahaya mereka. Di episode pamungkas dengan cahaya dari para kaiju bumi, Gaia dan Agul membuka wujud Zogu sesungguhnya. Ternyata dia adalah monster super besar dengan tinggi 666 meter. Dengan menghujani berbagai serangan tanpa henti dan diakhiri dengan jurus kombinasi, Gaia dan Agul akhirnya mampu mengalahkan makhluk yang satu ini. Chaos Hydra adalah sebuah organisme yang memulai konflik dengan bumi. Dia sebenarnya adalah artificial yang ditugaskan untuk melindungi keadilan alam semesta. Namun kepercayaannya terhadap cahaya menyimpang, menyebabkan kekacauan di bumi. Satu episode menjelang episode puncak, Chaos Hydra sempat dikalahkan Cosmos. Namun ia muncul kembali dalam episode tersebut. Di episode tersebut, Ultraman Cosmos akhirnya menghilangkan sifat jahat yang dimiliki oleh Chaos Hydra dan akhirnya membuat Chaos Hydra kembali murni.
Dark Zagi adalah musuh terakhir di dalam serial Nexus. Ia hanya tampil satu episode dan kurang dari 10 menit. Namun Zagi adalah penyebab semua kekacauan selama ini. Mulai dari teror Space Beast, penciptaan Dark Ultra, dan berbagai rencana yang sengaja ia lakukan demi bisa bangkit kembali. Dark Zagi sebelum kemunculannya disebut sebagai Unknown Hand. Dark Zagi adalah musuh bebuyutan Noah. Bahkan Zagi diciptakan berdasarkan dewa Ultraman tersebut. Sesampainya di bumi, Zagi merasuki ilmuwan bernama Hajime Yamaoka dan menyamar menjadi Ishibori di Knight Rider. Sebenarnya jika Ultraman Nexus mendapatkan 50 episode, Zagi bukanlah final boss, tapi Dark Lucifer lah yang seharusnya menjadi final boss. Di konsep awal tersebut, Dark Lucifer adalah Zagi yang bangkit kembali. Namun akhirnya konsep tersebut dibatalkan. Giga Berserk adalah sebuah sistem pertahanan Delos, makhluk bawah tanah yang menganggap manusia itu jahat karena manusia mengotori lingkungan. Giga Berserk diciptakan khusus untuk mengalahkan Ultraman Max. Pada pertarungan pertama, Max kalah dan dibuat menjadi patung perunggu. Namun setelah mendapatkan kekuatan penuh dari Dust, Max mampu mengalahkan Giga Berserk dengan menyamai ukuran Giga Berserk yang terlalu besar. Emperor Seijin adalah alien yang pernah menyerang Land of Light, menyebabkan perang besar antar Ultra, Seijin, dan Kaiju. Perang tersebut dinamai Ultimate War atau yang biasa kita kenal sebagai Ultra Great War. Emperor Seijin akhirnya dihentikan oleh Ultraman Ken dengan Ultimate Blade. Kemudian Emperor Seijin pun kabur. Di masa Ultraman Mebius, Emperor Seijin datang untuk membalas dendamnya setelah 30.000 tahun. Ia mulai dengan mengirim tentaranya, lalu menyebabkan Noctah di matahari. Ultraman Mebius harus fusion dengan Hikari dan kru guys. Dibantu Zofi dan Final Meteor buatan guys, Emperor Seijin akhirnya mampu dikalahkan. Oke, itu dia semua final boss dan tentu saja ini adalah part 1 karena Heisei masih berlanjut ke New Generation Heroes. Jadi nanti di part 2 kita bahas final boss di New Generation Heroes. Sampai RB aja karena walaupun Taiga juga New Generation Heroes, tapi tahun tayangnya udah Reiwa. Jadi dia bukan Heisei lagi tapi udah Reiwa, tapi tetap termasuk ke dalam New Generation Heroes. Dan di part 2 kita sampai RB aja. Oke, jelaskan sekarang. Buat yang nanya Neos mana, jadi gini, Neos itu serialnya nggak pernah tamat. Jadi episode 12 itu bukan final, makanya nggak ada final boss. Untuk 7X itu nggak dianggap sebagai musuh pamungkas karena hanya sisa-sisa monster yang masih berkeliaran. Jadi itu bukan final boss. Ada paham? Nah, kalau paham, ya udah kita akhiri aja video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe kalau belum, komen dan share juga video ini, dan tentunya kalian tinggalkan komentar yang positif. Dan kalau kalian menemukan kesalahan, silahkan komentar aja, karena yang namanya manusia pasti ada salahnya. Ya udah gitu aja lah, apalagi yang mau dibilang ya. Kayaknya nggak ada yang mau dibilang, mending kalian close videonya.